Cara pemasangannya hampir sama kayak EZ injektor. Di sini dia ada drat buat pemasangan si spuit yang hitam ininya. Dan pemasangan si spuitnya cukup didorong ke belakang. Dan untuk penarikan si serum bisa dari sini. Ini saya pencet yang ke bawah. Nah, dia mundur ke belakang. Dan ini untuk menyesuaikan jumlah isi si serum. Cuman dalam keadaan kalau mau dalam keadaan dipasang ininya penutup pengaman si squid. Kita cari yang ukuran khusus 5 mili, diameternya pun lebih besar. Cukup didorong. Nah, kita ditekan di sini. Si squid ini akan tertahan oleh pengaman ini. Dan untuk si jarumnya ini untuk vakum, dan ini jarum squid. Cukup pasangnya diputar dan disesuaikan. Kalau kurang pas kita bisa putar secara lurus. Nah, untuk menggunakannya mudah. Kalau sudah sesuai serum di sininya, ini untuk pengaturan dosis. Dan ini FM. Dan ini untuk tipe si squid ini, daya tembaknya. Saya pakai coba yang P1 dengan dosis 5. Jarum tetap diam, tapi dia si serum ini akan menembak ke dalam area kulit. Kita pakai metode P2 tanpa FM. Dia muncrat si serum ini lebih tinggi, lebih kuat. Oke, mari kita coba untuk cara menggunakan alat RF hitam ini atau disebut thermage. Oke, di sini ada satu unit alat, satu buah kabel power dan adaptor, handle, 3 kepala ya. Cara pakainya sangat mudah, diinstal dulu semuanya seperti ini, sudah terpasang. Lalu kabelnya dipasang seperti ini ya, terpasang. Jika sudah, kita tinggal menyalakan saja. Oke. Di sini kita ada frekuensi dan intensity, dan ini tombol on off-nya. Jika untuk penggunaannya, intensitas ini adalah energi yang dihasilkan oleh RF ini. Sedangkan frekuensi adalah kecepatan dia menembaknya ke energi panasnya. Jika frekuensinya pendek, dia maka akan keluarin energi panas hanya beberapa detik. Semakin tinggi dia semakin lama. Kalau untuk sampai dia continuous terus menerus tanpa henti, pakai di frekuensi di maksimal. Nanti akan kita praktekkan. Oke, untuk pertama kita tinggal pencet saja intensitas yang kita mau. Misalkan kita contoh di 3 ya, lalu frekuensi di 1. Setelah itu tekan on off sekali sampai dia keluar titik seperti ini, artinya alat sedang ready, bisa digunakan. Caranya tinggal dipencet saja ininya, tekan. Nah, ini karena frekuensinya cuma 1, dia cepat langsung mati dia. Tapi kalau frekuensi kita naikkan di 3 misalkan, dia akan lama.
sorry. Nah, agak lama dia. Kalau untuk yang continuous terus menerus tanpa henti, pakai di intensitas paling terakhir, paling tinggi. Jadi cukup hanya dipencet, tekan dan tahan seperti ini, lalu kita kerjakan. Rasanya gimana? Panas ya. Tapi kalau diusap-usap oke, Ya. tidak terlalu kaget. Karena dipencet dia akan continuous. Kalau kita lepas dia akan mati. Itu untuk pengaturan frekuensinya. Oke, jika sudah tinggal di on off seperti ini. Waktunya setting timernya 30 menit ya. Nanti bisa disesuaikan saja dengan treatmentnya berapa lama. Untuk mengganti kepalanya itu tinggal diputar. Oke, pasang ke yang lain misalkan. Belum pas, pelan-pelan. Nah, ya seperti itu. Ya, cukup sekian dan ini tunggu untuk kepalanya ada berapa aja ya? Ada ukuran kecil, sedang dan besar. Ya, terima kasih. Halo, ini cara pakai IMS Meso 3-in-1. Pertama, saat kita nyalain, kita pasang dulu, di scan dulu chipnya ini. Ini kalau jarumnya dibuka, diambil chipnya, tempel ke sini, gitu. Jadi dia kan di sini akan siap pakai seperti ini. Di sini itu parameternya mudah. Ini ada IMS, RF, kristalit. Nah, kalau kita aktifin IMS, dia ada 5 mode. Mode kulit sensitif, normal, atau kita pengen lebih spesifik. Ini epidermal, dia lebih ke epidermis aja, nutrisi si IMS-nya. Ini yang shallow, lebih dalam. Ini yang paling dalam, deep. Kalau sensitif, dia buat orang yang kulitnya sensitif. Normal buat yang normal. Ini. Kalau RF-nya dari 0,1 sampai maksimal 20, speednya 9, dosisnya maksimal 20. Nah, jika kita start, intensitasnya sini kita tinggal tuh. Di sini kalau kita pasang jarum, si serumnya akan turun dari jarumnya. Besar kecil serum yang turun itu tergantung kita yang setting dosisnya. Dosis dan speednya bisa disetting di layar atau di handle sini. Ini speed, S itu speed, D itu dosisnya. Tinggal kita sesuaiin aja seberapa yang ingin kita pakai, seberapa cepat gerakan jarumnya, seberapa besar si serumnya. Semudah itu sih, sangat sederhana. Terlihat rame tapi sebenarnya sederhana. Paling bagus itu semua mode ini dipakai bersamaan. Itu untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Ini cara pakai soft counter. Jadi pertama-tama kita install jarumnya dulu. Tuh. Cara install jarum panjang ini, dia pasangannya harus dengan baut ini. Masukin, ini ulir ini, masukin, nembus ke sini.
Terus yang bagian ulirnya ini masuk ke alat. Fungsi baut ini buat ngunci si jarum, buat ngunci jarumnya. Semudah itu ya. Nah, ini kalau yang satunya lagi, jarum pendek ini, pendek tajam besar, dia langsung sudah ada dratnya. Jadi begitu cara installnya ya. Sekarang cara aktifinnya. Colok listrik, tekan dan tahan, dia akan nyala. Tekan lagi dia buat naikin level kekuatan. Ini 3 1 2 3. Sekarang kita akan, untuk mengcounter kita harus tekan dan tahan ini. Tekan dan tahan sambil tempelin ke kulit, baru bisa ada efeknya. Nah, kita akan coba nih. Coba langsung ke counternya, ke tai lalat yang timbul. Ini tai lalatnya sebelumnya sudah di anestesi ya, anestesi krim. Saya saranin pakai merek CS Lab yang 75%. Itu bagus banget, nggak kerasa nih, mati rasa. Udah, arahkan targetnya ke sini ya.
cara pakai counter ini ya. Nih, cara pasang jarum yang panjang. Seringkali banyak yang bingung. Ini masukin nih, pasang ini yang tajam, tusuk masuk ke sini sampai tembus. Sisanya yang ulirnya masuk ke alatnya. Terus diputar. Kunci deh gitu. Ya, caranya seperti itu. Tapi sekarang kita mau pakai yang ini, jarum ini buat motong tai lalat timbul. Tekan dan tahan, dia akan nyala. Ini buat setting levelnya, ada 8 level, kadang ada yang 9. Setelah itu jika mau dipakai ini harus ditekan dan tahan buat ngeluarin output energinya. Ini sebelumnya ini sudah di anestesi ya. Ini guys, tuh. Sini. Ini daging tai lalat timbulnya. Tuh kan? Ini powernya sangat kuat, jadi hanya beberapa detik udah kelar. Setelah itu kita olesin ini aftercare. Ini isinya vitamin dan anti iritasi ya. Ini gak banyak nih, mau sekalian nggak nih? Iya, tapi kan mau pakai alat apa lagi? Ini sekilas cara pakai PL yang baru nih. Kepalanya 360 magneto optik. Jadi udah nggak kayak dulu pakai filter. Dia udah otomatis berpindah sendiri. Tapi di layarnya hanya menunjukkan dua menu. Kalau yang lama itu ada 7, kadang ada yang 5 pilihan fungsi. Di sini hanya ada hair removal, skill rejuve. Nah, untuk acne, rejuve, vascular, flek itu semua diatur di sini. Kita atur manual. Biasanya kita mainin di level lightnya ini. Ya sampai maksimal 50. Misalnya kalau acne kita pakainya lebih tinggi. Kalau vaskular, karena vaskularnya di luar, dipakai di level lebih rendah. Buat rejuve kita pakai medium. Flek juga medium. Di sini ada kecepatannya nih di sini. Kalau di sini angkanya 4, dia 4 detik baru nembak.
selanjutnya. Kalau kita satu, dia lebih cepat, per 1 detik jeda tembakannya. Di sini settingan manual, di sini settingan cepatnya. Di sini nembaknya cepet banget. Lagi coba. Di sini ada coolingnya. Ini kalau di level 5 ini kepalanya jadi es, beku, dingin banget. Di sini ada suhu air, keran air. Kalau ada masalah pompa biasanya dia muncul tanda silang, IPL-nya nggak bisa nembak karena ada masalah sama pendinginnya. Jadi kita bisa mengetahui masalahnya dari layar ini. Di sini jika kita pakai sudah sampai 45 derajat Celcius, dia udah merah, sebaiknya lasernya dimatiin, diistirahatin sejam supaya tidak rusak. Seperti itu ya. Jangan dipaksakan. Ini parameternya. Di sini settingan lebar pulse-nya, lebar nih. Sini lebar pulse-nya, keluaran tembakannya. Nah, di menu high removal juga sama. Ini SHR-nya, mode cepat. Kalau kita coba tembak ya, ready. Ini di mode hilang bulu cepet. Kalau kita di menu 1, ini kita setting manual. Tuh, dia lebih pelan sesuai settingan kita. Kalau 1 detik berarti dia jeda 1 detik. Ditembakkan selanjutnya seperti itu. 1 detik. Di belakang sini sebelum kita nyalain alatnya dan lain-lain, di sini nih sekalian saya kasih tahu. Ini injection buat isi air. Ini overflow buat pertanda bahwa air itu penuh. Sini drainage buat menguras air jika suatu hari pengen ganti airnya. Saat pengisian air dari sini, baut ini dibuka, isi sampai airnya penuh meluap keluar dari sini. Jika sudah meluap dari sini, artinya tangki sudah penuh. Ditutup lagi, artinya mesin sudah siap pakai. Seperti itu. Sekian yang bisa saya tunjukin. Ini cara pakai mid-cell ya. Ini intensitasnya. Ini frekuensi ya. Ini intensity. Intensitas saya pakai 1, frekuensi pakai 9. 9 itu dia agak lambat nembaknya. Kalau 1 dia cepet banget. Kita akan coba hilangin bintik hitam ini.
udah hilang. Lihat. Hilang ya. Kita lukanya aja. Lukanya dia akan hilang nih. Kita kasih krim vitamin A sama D nih. Nanti dia akan kering, kelupas dan hilang. Jadi kulit baru lagi. Begini tutorial HIFU VMAX atau HIFU Radar Shape sebutan lainnya. Ini tampilan pertama dinyalain, kita sentuh. Sini ada parameternya. Sini pedal buat kita injak saat mau menembakkan HIFU-nya. Ini di sini saya jelasin dari titik ini. Ini tembakannya per satu tembakan. Misalnya kita injak itu dia hanya bisa nembak sekali, kemudian injak lagi baru nembak lagi. Kalau kita geser ke kanan dia ke mode continuous. Dia akan nembak terus menerus selama kita injak pedalnya. Jadi kita sekali injak tahan, dia akan nembak terus. Seperti itu. Di bawah sini untuk milih gagang yang mana yang akan kita pakai. Jika biru 4,5 mm, kalau kita pengen pakai yang 3 mm itu yang merah. Di sini ada shot intensity. Ini powernya si HIFU nih. Seberapa panas dan kuatnya di sini. Nah, biasanya orang pakai sih sekitar 30-an ya. Tapi kalau tahan bisa naik ke 50-an. Di sini ada shot time per secondnya. Ini berapa agak, kalau kita setting besar dia HIFU-nya lebih lama nembusnya, tapi lebih luas areanya si titiknya. Kalau ini kecepatan kedipan HIFU, kecepatan dia nembak dari tembakan pertama ke kedua. Kalau kita pakai mode continuous, kalau kita tekan itu dia 0,1 detik per tembakan, atau kita biasa sebut frekuensi atau kecepatan tembakan lah sebutannya, seperti itu. Sekarang kita coba nembak di sini. Ini saya pakai mode yang setiap nembak harus ini. Nah sekarang saya ganti ke mode terus menerus. Jadi tinggal diinjak, tahan pedalnya, dia akan nembak terus. Jauhnya kurang. Jadi kita ulangi. Di sini mode tembakan terus menerus. Di sini yang satu titik ini tembakan sekali-sekali, terputus-putus. Setiap mau tembak harus diinjak. Di sini kalau disentuh buat pilih gagang mana yang akan kita pakai. Ini. Nah, kalau disentuh dia akan tuh ada warnanya. Di sini kekuatannya dari 0,01 sampai 100 shot intensity. Sini shot time, sini shot interval. Sini buat ngatur kecepatan tembakan di sini. Jadi cuma itu aja. Oke. Dari 755 nih kita coba ya. Ini frekuensinya HZ, ini adalah frekuensi kecepatan tembakan lasernya. Di sini kekuatannya maksimalnya bisa sampai 2000 megajoule. Tapi kita pakainya paling berapa ratus
atau di bawah berapa ratus juga udah bagus sih. Setelah diinterin, wah, kita bisa pakai jarak sekitar 10 cm atau mau lebih dekat juga bisa, kurang lebih segitu. Halo, jadi kita akan mereview alat ini, Hydra besar standing. Kita akan ulas dari handle. Ini handle ultrasonic, biasa buat setrika wajah, buat import serum, buat detox. Nih pakai yang ini satu. Lalu ini oksigen spray. Dia dapat 2 tabung, satu ukuran medium, satunya lagi ukuran super besar. Ini RF multipolar. Dia dapat 2 kepala, yang 4 polar sama 2 polar. Ini setrika wajah dinginnya yang super dingin. Size-nya besar, barangnya juga berat. Satu lagi kepala Hydranya. Ini kepala Hydra Aqua. Sini dapat tipsnya ada 12, 4 biji yang bahan silikon kayak AB Luna. Ini lembut nih, nggak bakal ngelukain kulit. Terus ini yang dermabrasinya dapat 4, besar 2 kecil 2. Selebihnya yang buat komedo. Ini buat komedo minyak, pakai yang kayak gini yang nggak ada besinya. Nah, di handle-nya ini, di sini ada 2 karet, di sini ada 2 karet. Ada gantinya di sini. Ya, serap. Ini lama baru ganti. Hanya jika dia putus, lepas, hilang, atau sudah mengeras. Jika lama-lama baru diganti. Sekarang kita pasang. Cara pasangnya mudah, tinggal dicolokin aja, ngikutin lubang-lubang yang ada. Dia sudah ada bagian-bagiannya, jadi nggak akan ketuker. Ini buat Hydra, ada 2 lubang gini. Ini buat oksigen spray. Ini buat bipolar RF, ultrasonic, cold. Sudah ada lubang di masing-masing colokan, jadi gampang banget. Tuh, tinggal ikutin aja. Ultrasonic 3 lubang.
semudah itu. Ini gagangnya taruh di sebelah kiri alatnya. Kalau kita mau pakai, kita tinggal ambil tarik ke sebelah sini, ke arah pasiennya. Oke, setelah pakai kita balikin lagi. Di sini ada tabung pembuangan besar. Jadi semua air kotor yang kita sedot akan lari ke tabung ini. Nanti jika sudah lumayan penuh, ini diputer ke sebelah kiri, putar seperti ini, kemudian dibuang. Jika sudah buang, pasang kembali. Sekarang kita akan coba nyalain alatnya. Sekarang sudah nyala. Di sini ada tombol ABC. Kita bisa ngisi, misalnya di sini medical deep cleaning liquid. Misalnya serum apa. Di sini pengen serum apa. Di sini misalnya disinfektan buat nyuci alatnya, yang C. Yang B apa, ini apa. Jadi kita tinggal pilih nanti pengen pakainya yang apa. Tiga-tiganya boleh diisi cairan berbarengan, tinggal kita pilih di layarnya aja seperti ini. Ini A, B, C. Karena yang terisi sekarang yang A, kita pilih yang A. Ini B, ini C. Kita pilih yang A, kemudian ini waktu, kita tinggal setting waktunya. Kita pengen pakai alatnya berapa, nanti dia akan mati sendiri. Tapi jika kita nggak perlu timernya, ya nggak apa-apa. Ini nyalain. Nah sekarang baik, kita kepalanya. Pasang. Suratannya sangat kuat. Di sini ada settingan intensity. Intensity ini kekuatan vakumnya. Hydranya udah oke.
sekarang ke mode RF. Sini ada M1, M2, M3, sama ada intensitasnya juga. Kita play M1. Biasanya RF ini butuh gel ya. Ini kalau dipegang udah ada rasa RF-nya, tinggal dioles gel terus di lifting. M1 itu dia getarannya, gelombang yang keluar itu terus menerus. Jika M2 dia gelombangnya terputus-putus, biasanya ada jeda 1-2 detik. Di M3 jedanya lebih lama. Jadi mode mana yang kita paling cocok? Biasanya sih M1. Stop. Ini ultrasound. Ultrasound sama, ada gelombang. Jika dia lambang kayak gini, ini artinya gelombangnya terus menerus, tidak terputus. Kalau yang ini terputus-putus, alias naik turun. Kita play di sini kekuatannya, intensity. Ini kalau dipegang ini kerasa banget getarannya, kencang. Kalau kita biar enak lihatnya, kita kasih air. Tuh ultrasoniknya. Dia getar, lama-lama bisa hangat. Begitu. Ini bagus banget. Intensitinya baru segitu. Coba kalau dinaikin. Ini maksimal. Ini udah sekitar 1 menit dia hangat ya, hangat, rada panas tapi dalam batas aman. Sekarang ini udah, kita ke setrika wajah yang ice cold. Di sini dia nggak ada pengaturan, dia langsung. Di sini dia langsung dingin. Ya, sekitar 1 menit, nah dia dingin banget. Sekarang udah kayak es. Matiin, ini oksigen spray. Air. Kuat. Baju hitam. Oh. Tuh. Ini agak jauh. Tuh. Ini jaraknya sekitar 40 cm. Masih bagus, kuat dan nano spray air yang keluar itu halus. Oke. Jika sudah, matiin.
semudah itu. Jadi ini yang di dalam paket dari Sparface, tombol power, pelindung mata, sama botol pengisi air, sama buku manual ya. Kita lihat pemasangannya. Oke, baik Kak, ini alat Sparface. Jadi untuk di sini kan ada 2 colokan, berarti ini ada 2 tali, 2 kabel. Nah, untuk pemasangannya itu kita harus masukin ini dulu. Ini kabelnya dimasukin supaya nggak kejepit sama alatnya. Nanti besi ini kita masukin ke lubang yang ada di sini. Nah, jadi kita pasang. Ada besi itu. Dorong itu. Dorong kuat berarti. Yuk, itu dia. Namanya masukin. Pas lubangnya tuh. Pas gak lubangnya? Nggak kelihatan. Oke. Ini kabel powernya. Ini nanti tampilannya ada di sini. Ini untuk kita on kan, nanti layarnya akan muncul begini. Untuk pengisian airnya lewat sini. Ini kita isi air dulu sedikit. Isi air. Nasi nih. Oke. Nah, ini lampunya udah nyala. Warnanya ada merah, hijau, biru. Nah, ini untuk keluar airnya. Uapnya. Kalau ini nggak keluar uap. Nanti kalau misalkan mau keluar uap harus tekan. Keluar uapnya dari sini. Ini bisa dingin dan bisa kita panasin juga. Untuk hangatin. Nah, ini untuk biar kencang. Nah, kalau untuk kita tekan clutch ini, dia akan panas, hangat, terasa hangat. Nah, nanti kalau untuk dingin kita tekan lagi nih.
Nah, dia akan berubah jadi dingin. Nah, Halo, jadi ini cara kerja alat RF 3-in-1 kavitasi. Waktu di awal nyalain, di sini ada tombol start and pause. Ini intensity untuk kekuatan energinya, intensitas energinya. Di sini ada mode kavitasi, mode RF. Di sini pengaturan waktu. Kalau kita mau pakai RF, kita tekan RF. Kemudian kita pilih, kita naikkan energinya, terus tekan play. Di sini yang kerja 4 polar. Jika udah mau, terus di sini untuk nonaktifin pause. Untuk mengubah ke mode tekan lagi tombol RF-nya, dia akan berubah ke mode 3 polar. Misalnya nih, nah kalau kita tekan RF-nya sekali, dia ke 4 polar. Sini sekali 4 polar. Kalau tekan lagi, dia berubah jadi 3 polar. Terus kita tambahin energinya, kita tekan play, gitu. Itu energinya. Ini semakin tinggi, semakin panas. Kita pause. Di sini pengaturan waktu. Mau berapa lama kita dalam satu sesi. Terus untuk mode kavitasi juga sama, mudah. Naikin, terus start. Pause, semudah itu. Ini cara pakai alatnya, tekan dan tahan tombol powernya sekitar 5 detik, dia akan nyala. Tombol ini level kekuatan getarannya itu ada 1 bar, 2 bar, 3 bar. Semakin tinggi dia getarnya semakin kuat. Tombol power ini selain buat on off, dia buat pindah-pindah mode. Kalau kita tekan sekali lagi dia ke bawah, getaran di sini itu lebih cepat, semakin bergetarnya lebih kuat. Kalau ke bawah tekan lagi, dia lampunya berubah. Kalau tekan lagi, dia berubah lagi lampunya. Kalau tekan lagi ke bawah, dia semakin cepat getarannya. Gitu. Jadi ada 3 level jenis gelombang, getaran. Tekannya di sini. Mudah banget kok pakainya. Tinggal di tombol ini aja dimainin. Jika sudah pengen matiin, tekan dan tahan 5 detik. Dia akan mati. Ini skin analyzer wireless. Jadi produk ini punya 2 kameranya. Ini yang 50 kali zoom. 50 kali zoom. Satu lagi 200 kali zoom. Terus layarnya ini udah portable, udah wireless, jadi tidak perlu sambil colok listrik lagi, tinggal dipasang, nyalain, langsung nyala deh. Tuh. Kemudian ini dibuka, terus pasang kameranya.
harusnya nyala lampunya. Oh, kebalik, sorry. Nah, ini udah nyala di layar deh. Tuh, sangat clear ya ke layar ini. Ini bisa di zoom lagi kalau mau di zoom. Ini di kamera mungkin nggak begitu jelas ya, tapi kalau di sini di layar ini itu sangat jelas gitu. Bulunya itu semua kelihatan, bulu, kulit ya kan, pori-pori, flek mungkin kelihatan semua. Tuh, kulitnya berminyak. Oke nih. Udah. Ya. Jadi pertama-tama ibu buka dulu nih tutupnya nih, kemudian nyalain. Di level 1 ini dia nggak begitu panas, sedang lah. Di level 2 lumayan, di level 3 itu lebih panas lagi. Hangat lah, panas dalam artian tidak melukai dengan standar keamanan untuk wajah. Bukan berarti harus panas gimana gitu. Ya rusak dong wajahnya kalau kepanasan. Hangat dia nembak ke dalam sih. Gelombang itu sebenarnya nembus ke dalam kulit, cuma kan nggak kelihatan oleh mata gitu. Sebuah gelombang kayak gitu. Nah itu kita mesti aplikasiin gel untuk transmisinya. Jadi gel ini yang mentransmisi si HIFU ke kulit gitu. Jika sudah kita tempel, tekan. Nah ini panasnya kerasa banget, tapi dalam batas aman ya. Tuh, dengan adanya gel ini, misinya si HIFU-nya lebih dalam, nembus ke kulit. Tuh, kayak gini. Setiap kita tekan sekali dia bertahannya cuma 3 tembakan alias 3 detik. Setiap kita mau nembak tekan tombol ini. Tuh. Kalau merah dia nembak. Tuh. Gitu. Di pause aja. Halo, ini cara pakai RF 2-in-1 multipolar. Pertama kita nyalain dulu. Setelah itu kita tekan sekali on off, tekan sekali. Nah di sini kita milih pengen pakai prop yang mana. Kalau ditekan ke kiri dia pindah ke sini, tekan ke kanan dia pindah ke sini gitu. Jadi mau pindah yang mana? Sini. Kalau sudah kita tetapkan ini, baru kita tekan kali, baru gitu ya. Nah, begitu. Pilih dulu. Jika sudah, tekan sekali lagi on off nya. Nah artinya kita pakai yang prop yang 3.
tekan dan tahan mode untuk pilih-pilih mode. Tuh, kalau kita tekan dan tahan dia akan kedip-kedip. Terus kalau kita tekan mode dia akan berpindah. Nah, itu waktu misalnya. Waktunya 10 menit. Misalnya mau poton. Photodynamic light-nya sini. Kalau kita ke bawah itu RF-nya. Ini HL ini buat naikin level, high or low gitu. Kalau mau itu RF, RMS. Jadi di sini kalau kita naikin levelnya, kalau dipakai ke kulit dia panas, kayak menyengat gitu. Jadi jangan terlalu kencang dulu levelnya. Itu ada levelnya. Tekan dan tahan mode. Ini ultrasonic. Nah, ultrasonic itu yang ini, yang datar ini. Dia getaran ultrasonic, bisa untuk detox. Semudah itu. Sekarang ini cara pakainya. Nyalain, kemudian pasang. Ini yang ada merah putih. Nah, itu untuk yang buat detoxnya. Oh, detox di putih. Yang buat matanya ini, buat kantong mata ke merah. Yang buat kauter ke kuning, beda sendiri. Sekarang kita tes ini. Di sini ada tombol waktu. Nah, Waktu kurang atau waktu tambah ya? ya tinggal mau Iya. kurangin Naik atau turun. nambah gitu. 20 menit. Di sini ada level kekuatan atau intensitasnya. Di sini ada pilihan gelombangnya terus menerus. Kalau yang di atas ini getarannya ini terus menerus. Kalau yang di bawah ini getarannya berhenti, ada jedanya gitu. Biasanya pakai yang atas. Tombol ini untuk pilih gagang mana yang akan kita pakai. Yang atas ini yang paling besar, yang bulat. Yang kedua ini buat kantung mata, yang paling bawah ini ada gambar kauternya tuh. Buat ini. Ya, kauter. Jadi tinggal diginiin mode mana yang akan dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke mode ini. Nah, untuk tes apakah dia bergetar atau enggak, bisa disentuh, ada rasanya, atau ditetes air. Tuh, Lihat reaksinya, bereaksi. Berarti dia bagus. berfungsi dengan baik. Semudah itu. Oke? Oke.